Hello guys, and now I wanted to explain to the report text. Number one to definition and definition to social function. Social function is the communicative purpose or usefulness of the text object or action in human sociality. Jadi fungsi sosial itu tujuannya untuk komunikatif atau kegunaan dari sebuah teks, objek, atau tindakan di dalam masyarakat manusia. And karakteristik itu teks ini fokus untuk menyajikan informasi yang factual, objektif, dan umum tentang suatu objek yang spesifik. Oke. Lanjut di sini ada and then to generic structure. Generic structure ada yang namanya general classification. Itu adalah the organization of an informational reports. Itu adalah bagian pembuka dari sebuah teks laporan informasi. Isinya mengenalkan subjek atau fenomena tersebut secara umum. Misalnya, and then to description of a fictional text that present information about a topic or phenomenon generally. Yaitu a description itu biasanya teks faktual yang menyajikan informasi detail tentang suatu objek atau fenomena tersebut secara umum, misalnya proses terjadinya, dampaknya, dan bagian-bagiannya. Lalu di sini ada characteristic of report text, guys. Characteristic of report text itu adalah fokus on presenting factual, objective, and general information about a specific subject based on cinematic, observation, or research. And karakteristik jadi karakteristiknya itu fokus kepada fakta dan juga fakta yang objek yang fakta dan general informasi about a specific. Jadi dia tuh harus mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan subjeknya juga harus sesuai fakta. Lalu di sini ada language future. Pertama itu ada language future, general noun, name non-specific people, place, things, or idea. General noun itu adalah kata benda umum. Dia itu menggunakan kata benda yang tidak spesifik merujuk pada suatu benda aja, melainkan kelompok atau fenomena umum. Misalnya kayak plants, phrasing, Dow, kayak gitu-gitu. Terus kedua di sini ada simple present tense. Oke, di sini dia memakai simple present tense. Simple present tense itu adalah menyatakan waktu sekarang. Dia menggunakan verb one. Saya juga tuh simple present tense itu tuh digunakan untuk menggambarkan tindakan atau sesuatu situasi yang kebiasaan atau secara umum gitu, guys. Terus di sini juga ada passive voice. Wow, wait. Passive voice itu grammar construction when the object of sentiment includes the action. Jadi passive voice itu tata bahasa di mana subjek kalimat menerima tindakan. Contohnya tuh kayak the crops are covered by frost gitu, guys. Lalu ada scientific terms. Scientific terms itu specialized words used to describe concepts, method, and phenomena. Itu biasanya tuh kata-kata khusus yang digunakan untuk menjelaskan konsep, fakta, atau fenomena ilmiah, misalnya kayak sublimation, meteorologi, kayak gitu-gitu. And then last ada timeless present tense, a function of simple present tense used to describe
universal truth, permanent, fakta, dan scientific laws. Biasanya itu tuh kayak fungsi dari simple present tense yang digunakan untuk menjelaskan kebenaran universal, fakta permainan, dan hukum sains. Jadi ini benar-benar kayak harus yang fakta banget gitu ya guys ya. Lalu terakhir itu ada linking verbs. Linking verbs itu adalah konteks, sentence subject to a noun or adjective that describe or identifies it, indicating a thought of being rather than an action. So linking verb itu adalah biasanya kata kerja, kata penghubung, kata kerja yang menghubungkan subjek kalimat dengan kata benda atau kata sifat yang mendeskripsikan atau mengidentifikasi subjek tersebut. Seperti itu guys. Oke, segitu dulu, bye bye.